Selamat sore. Terima Selamat kasih sudah meluangkan sore. waktu Pak di sela-sela Ya, kesibukan di rapat kerja. ya, Mohon ceritakan Pak mengenai Geopark di Batu. ya. Geopark Batur ini relatif istimewa. Kami kalau dilihat title lengkapnya itu adalah Batur UNESCO Global Geopark. Jadi Batur UNESCO Global Geopark ini mendapatkan lisensi UNESCO sejak 2012 dan setiap 4 tahun sekali UNESCO akan mengadakan revalidasi istilahnya. Kami menghadapi revalidasi kedua 2020. Tantangan utamanya adalah tentu saja apa-apa yang sudah dianggap bagus dulu, sekarang harus lebih bagus. Apa-apa yang belum ada, sekarang harus ada, kan itu ya. Dan sejak 2012 sampai 2019 ini, banyak hal yang terjadi. Banyak perubahan kebijakan yang terjadi. Sebagian tentu produktif, ada sebagian yang kontraproduktif gitu. Tapi itu adalah dinamika yang Apakah harus rapat kita kerja kelola. ini antara lain membahas hal-hal yang Bapak sebutkan itu? Tiap Geopark menyampaikan perkembangannya. Betul, rapat kerja ini kebetulan kan berseri. Jadi memang kami yang dari UGG istilahnya UNESCO Global Geopark dimulai dari pengidentifikasian apa-apa yang menjadi tantangan kan gitu. Nah, kemudian kita siapkan ini melalui rencana aksi nasional ini kita ingin menyelesaikan lah tantangan-tantangan itu sehingga kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik di tahun-tahun ke depannya. Sebagai suatu program global Pak, seperti apa potensinya Indonesia ini untuk pengembangan? Geopark ini kan memiliki 3 dimensi. Satu adalah dimensi geologi, dimensi biodiversity, dan cultural. Yang menarik justru adalah dengan adanya Geopark ini dari kacamata filosofi sebenarnya, kita sebagai orang Indonesia justru belajar ke dalam mengenai bangsa kita. Contoh yang paling sederhana adalah ternyata kita ini adalah bagian dari Ring of Fire, dikelilingi gunung berapi yang setiap saat bisa meletus. Dengan adanya Geopark ini kita menjadi lebih concern bahwa kita butuh mitigasi plan yang benar. Itu satu. Yang kedua, karena kita berada di wilayah khas geologi seperti ini, setiap gunung berapi pasti memiliki siklus. Nah, setiap siklus tentu membawa risiko sendiri-sendiri. Tidak hanya mitigasi kebencanaan, tapi setiap gunung api itu meletus, mereka membawa mineral baru, membawa cuaca baru, kan gitu ya. Sehingga vegetasi berubah. Manusia pun dituntut untuk berubah. Nah, itulah yang menyebabkan budayanya berubah. Jadi, Bisa dibilang karena Indonesia di dalam lingkaran Ring of Fire, Hmm. kita yang paling potensial dalam dinamika gerak bumi untuk memanfaatkan geopark itu. betul. Nah, pemanfaatan geopark kan bermacam-macam. Satu, tentu dengan mengenal sifat-sifat geografis sebuah daerah, kita bisa memanfaatkannya untuk pertumbuhan kebudayaan kita. Ekonomi tentu saja. Vegetasi apa yang menguntungkan buat kita kan bisa kita konsentrasi di situ gitu misalnya. Kemudian pariwisata misalnya. Cerita tentang gunung api itu setiap siklusnya baru, pasti cerita baru. Nah, kalau pegunungan-pegunungan yang bukan gunung berapi, gunungnya kan terus begitu aja. Berabad-abad, puluhan abad ya begitu aja. Kalau kita berubah. Batur misalnya, research kita tentang lahar yang keluar dari Gunung Batur dan arahnya kemana menyebar itu baru 1829. Dan kita baru paham bahwa Gunung Batur ini salah satu yang sangat aktif. Siklusnya memiliki siklus 48, memiliki siklus 80 tahun. Kecil, besar, kecil, kecil, besar. Nah, ini yang membuat wilayah ini menjadi semakin menarik dari sisi budaya. Budaya tertua yang mampu kita riset sekarang, tertulis di Batur itu abad ke-8. Kalau 48 tahun dan 80 tahun sekali ada letusan, berapa lapis budaya perubahan itu. Dan ini barang tidak akan habis diceritakan. Disitulah menariknya pariwisata nanti. Gitu. Dengan pertemuan rapat kerja ini Pak, khusus Batur, apa yang bisa diharapkan dalam pertemuan kali ini? Ada 3 hal penting yang diharapkan Batur. Satu adalah sinergi antar kementerian dan lembaga. Karena di wilayah kami sekarang ini ada provinsi, which is ini semua di bawah ranah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada kawasan konservasi, Pak, di bawah lingkungan BKSDA. Kemudian karena ini adalah gunung api, ada ESDM di dalamnya. Kemudian karena ini adalah budaya, tentu ada Dikbud di dalamnya, atau bahkan PMK pun ada. Lalu sebagai koordinator tentu ada Menko Kemaritiman sekarang jatuhnya. Tapi jangan lupa PMK juga Menko. Inilah menarik pengelolaannya.
Buat Batur, Pak, kita ingin ada semacam kesepakatan bahwa kalau kita mengacu kepada persyaratan dari UNESCO, ini adalah sebuah wilayah yang dikelola secara pengelolaan tunggal. Setidaknya sinergi lah pengelolaannya gitu ya. Sinergitas ini bentuknya seperti apa kan gitu. Kalau kerjasama antar menteri, kemudian memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, ini kan sebenarnya masih tetap in full control of government. Tapi tidak banyak orang di satu tempat yang memiliki kebijakannya masing-masing. Kemudian yang menarik lagi, kita ini ada gunung, ada danau vulkanik. Danau kita 2010 sampai 2014 itu mendapat penghargaan karena mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan keramba. Setelah 10 tahun kemudian, keramba itu menjadi sumber pencemaran. Tema yang diusung, Pak, mengintegrasikan geopark dengan SDGs. Ya. Khusus Batur, bagaimana membayangkan integrasi dimaksud? Kalau kebetulan Indonesia nih, Bali terutama, SDGs ini kan bukan barang baru. Semua 17 item di SDGs adalah barang lama semua. Apalagi kelanjutan SDGs, Pak. Oh iya. Nah, Batur terutama, masyarakat Batur dan Bali ini memiliki prinsip hidup yang sangat simpel. Hubungan dengan alam, hubungan manusia, hubungan dengan Tuhan. Padahal kalau dikupas-kupas, Mas, itu adalah manusia dalam prinsip orang Bali. Dialah yang mampu menyebabkan bumi ini harmoni, manusia ini working for them, dan semua sejahtera bersama. Atau sebaliknya, Geopark, walaupun judulnya adalah geologi, tapi real subjeknya itu adalah manusianya. Karena kenyataannya yang melestarikan bumi, manusia. Yang membuat manusianya sendiri sustain, ya manusia itu, untuk tidak perang dan lain sebagainya. Yang membuat bumi bisa sehat, manusia bisa sehat, manusia juga. Jadi spiritualitas orang Bali dinilai dari seberapa dia memperhatikan bumi, seberapa memperhatikan sesama, dan seberapa memakmurkan semua hidup itu. Tidak hanya manusia loh Mas, semua makhluk hidup kan.